What's up guys, welcome back with Mizu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Masih berada di tema yang sama, yaitu tema nostalgia. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang udah banyak sekali kalian request. Film tersebut berjudul Agent Ali yang dirilis pada tahun 2019. Film ini sendiri bercerita tentang seorang anak yang sebenarnya nggak bisa apa-apa dan juga bisa dikategorikan sebagai anak yang cupu. Akan tetapi, hidupnya berbeda 90 derajat ketika ia tanpa sengaja menemukan sebuah alat yang disebut sebagai iris. Iris ini merupakan alat yang sangat amat canggih di mana alat itu sendiri bisa melihat berbagai macam kemungkinan. Ya udah, daripada kita berlama-lama lagi, lebih baik kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di 15 tahun yang lalu, di mana kita ini diperlihatkan sebuah gudang penyimpanan yang dijaga ketat. Lalu gak lama kemudian ada dua orang pencuri yang sangat amat pintar dan memiliki peralatan yang sangat amat canggih, di mana dia ini bernama Nikki dan juga Alia. Kedatangan mereka ke sana untuk mencari sebuah jantung sintetis yang akan diberikan kepada seseorang yang bernama Maya. Namun akan tetapi, tempat penyimpanan jantung sintetis itu dijaga oleh beberapa penjaga yang dengan cepat dihabisi oleh mereka berdua. Seusainya mendapatkan jantung itu, mereka pun hendak pergi dari sana, akan tetapi mereka ini di-HBD-in oleh beberapa agen yang ternyata memiliki teknologi juga seperti mereka. Pertarungan pun pada akhirnya terjadi, yang dimana Nikki dan juga Alia udah jelas kalah dari segi jumlah dan juga dari segi tenaga. Di tengah-tengah kegentingan itu, tanpa diduga datanglah seseorang lagi yang dengan cepat langsung menebas tangan milik si Nikki hingga membuat tangan robotnya pun rusak. Nggak ada pilihan lain, Alia pun akan mengorbankan dirinya demi melawan 5 agen itu, sementara Nikki disuruh pergi dari sana dengan membawa jantung sintetis itu untuk diberikan kepada Maya. Dan inilah film Agent Ali. Beralih ke masa sekarang, lebih tepatnya di sebuah pesawat, pemimpin dari kota Cyberraya sedang diserang, yang dimana pemimpin itu sendiri bernama Dato Osman. Osman yang sudah terpojok ke sebuah ruangan, ia pun memutuskan untuk meminta bantuan, yang dimana pada akhirnya diturunkanlah Agent Bakar, Agent Ali dan juga Agent Alia. Secara cepat mereka pun pada akhirnya berada di dalam pesawat itu dan akan bertarung dengan para penyusup yang ingin menculik si Osman. Namun sebelum pertarungan terjadi, kita ini diperlihatkan Agent Ali yang mengaktifkan sebuah alat itu agar Agent Bakar dan juga Agent Alicia bisa melihat sudut pandang milik irisnya. Hingga pertarungan pun pada akhirnya tidak bisa terhindarkan. Salah satu penyusup yang sudah mulai terpojok pada akhirnya mengeluarkan sebuah granat hingga menciptakan sebuah lubang di pesawat tersebut, yang dimana mereka semua pun melarikan diri. Akibat insiden itu, Dato Osman pun pada akhirnya terseret keluar dari pesawat, sementara itu Ali pun berusaha mengendalikan pesawat yang sudah mulai oleng. Agent Ali berusaha menggunakan kemampuannya sekeras mungkin agar ia ini bisa mengendalikan pesawat tersebut dengan menggunakan irisnya, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Ali yang sedang kebingungan, tanpa diduga ia ini kedatangan bala bantuan yang bernama Agent Fit, di mana Agent Fit sendiri ternyata juga menggunakan iris. Dan dengan cepat, Agent Fit pun berhasil mengendalikan pesawat tersebut. Sementara di sisi yang lain, kita pun diperlihatkan Agent Alicia yang berusaha menyelamatkan Dato Osman. Namun ia pun keduluan oleh rekannya si Fit yang bernama Bobby, di mana Bobby lah yang menyelamatkan Dato Osman. Seusainya akan hal itu, tentu saja Agent Ali pun merasa kaget, yang dikarenakan sekarang ada yang memakai iris selain dirinya. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Ali yang menghampiri Agent Dayang dan juga Agent Gans untuk menanyakan tentang iris yang baru. Dengan simpel, Agent Dayang pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya iris yang baru disebut sebagai iris Neo, penyempurnaan dari iris yang dimiliki oleh Ali. Dari sinilah kita mengetahui sebuah fakta bahwasannya iris yang dimiliki oleh si Ali ini memiliki sebuah efek samping yang disebut sebagai override mode. Jikalau Ali masuk ke dalam override mode, dia ini nggak sadar tentang dirinya dan bahkan menyerang random saja seseorang yang di dekat dirinya. Override mode bisa disebut juga sebagai mode yang sangat amat berbahaya karena bisa menyerang siapa saja, tak peduli teman maupun musuh. Dan Ali sepenuhnya nggak bakal sadar kalau dia udah masuk mode tersebut. Dilanjutkan dari Agent Gans yang menjelaskan kepada Ali bahwasannya iris Neo masih tidak diperedar luaskan dan baru hanya diuji cobakan kepada Fit dan juga Bobby. Keesokan harinya pun tiba, di mana kita ini diperlihatkan Ali yang kena omel akibat dia yang ternyata udah berjanji akan membereskan gudang dari beberapa hari yang lalu. Sang ayah lalu mengatakan bahwasannya kerjaan ini tuh harusnya dikerjakan oleh Ali karena dia sedang sibuk bekerja, apalagi ada proyek baru. Terlihatlah raut wajah sedih dari si Ali yang merasa membutuhkan kasih sayang dari sang ayah, namun sang ayah malahan asik sibuk bekerja.
Nggak lama kemudian, Victor beserta ibunya pun datang ke rumah Ali untuk makan sate bersama dan mereka pun pada akhirnya mukbang. Dari situlah raut wajah iri terlihat dari si Ali yang dimana ia merasa iri kepada Victor akibat mendapatkan kasih sayang penuh dari sang ibu. Sementara Ali sendiri menyadari bahwasannya dia tidak memiliki ibu. Seusainya akan hal itu, malam hari pun tiba di mana Ali ini tanpa sengaja menemukan kotak peninggalan sang ibu di mana di sana banyak sekali foto-foto sang ibu. Dan dari sinilah kita pun mengetahui bahwasannya ibu dari si Ali adalah Alia. Pencuri jantung sintetis di awal film tadi, Ali pun langsung dengan cepat membawa kotak itu pergi ke kamarnya. Ia pun melihat berbagai macam video kenangan masa kecilnya dengan sang ibu. Sampai suatu ketika ia pun memutar mainan masa lalunya, lalu mainan itu pun tanpa sengaja terbuka dan mengeluarkan sebuah flash disk. Sesaat dicek, ternyata device yang dimiliki oleh si Ali nggak cukup untuk menampung flash disk tersebut. Dan apakah yang berada di dalam flash disk itu? Lanjut part 2. Ya enggak dong. Di keesokan paginya, kita pun diperlihatkan Agen Ali yang mendapatkan panggilan darurat dari Agen Bakar untuk pergi ke lokasi yang telah ia kirimkan. Sesampainya di sana, Ali pun terkejut karena ternyata tempat itu adalah restoran Mama Maju. Ali, Agen Bakar dan juga Alicia pun berkumpul di sana sampai kita pun menemukan sebuah fakta lagi bahwasannya di sana ternyata banyak sekali paman-paman dari Alicia. Yang lebih lucunya, Alicia ternyata memiliki nama lain yang dipanggil sebagai Ica. Ali yang kebingungan lantas menanyakan hal itu kepada Agen Bakar hingga Agen Bakar pun menjelaskan bahwasannya di waktu dulu ternyata Jenderal Rama yang merupakan ayah dari si Alicia tuh memiliki rekan-rekan dan inilah rekan-rekannya. Dan mereka tuh sama-sama ngurusin Alicia sewaktu Alicia ini masih kecil. Agen Bakar lalu memanggil salah satu pamannya dari Alicia dengan memesan 3 ayam kampung telur setengah matang namun tidak pakai telur dan tiba-tiba di bawah tanah tersebut ternyata merupakan markas rahasia bagi Agen Mata. Yang dimana Ali ternyata baru pertama kali datang ke tempat tersebut. Mereka pun lanjut masuk ke dalam sebuah tempat yang dimana ternyata ada Jenderal Rama. Jenderal Rama lalu menjelaskan bahwasannya ia akan memperkenalkan pendiri Mata yang tak lain tak bukan adalah Dato Osman. Sekaligus juga pemimpin dari kota Cyberraya, ya atau bahasa simpel dan juga bahasa lokalnya adalah wali kota. Dari sanalah Jenderal Rama pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya misi mereka bertiga akan menangkap seseorang yang disebut sebagai Abang Bear. Yang dikarenakan Abang Bear ini memiliki sangkut pautannya dengan beberapa orang yang ingin menculik Dato Osman di pesawat sebelumnya. Untuk memastikan misi akan berjalan dengan lancar, mereka ini akan dibantu oleh Agent Fit dan juga Agent Bobby. Dan misi penangkapan Abang Bear pun dimulai. Pertarungan pun pada akhirnya tak terhindarkan di tempat itu yang memaksa Abang Bear untuk pergi ke atas, namun tanpa diduga Niki dan juga kedua rekannya pun tiba. Niki langsung mengambil alat yang dipegang oleh Bang Bear dan langsung memberikan kepada 2 rekannya untuk pergi dari tempat tersebut. Berniat akan menghabisi Bang Bear saat itu juga, namun tanpa diduga tiba-tiba Alian datang dan pertarungan pun terjadi. Dengan cepat Ali pun langsung menggunakan tendangannya untuk mengalahkan si Niki, namun Niki berhasil menepis tendangan tersebut dan antingnya pun terlihat. Anting itu sendiri sama persis seperti flash disk yang dimiliki oleh sang ibu dari si Ali, yaitu Alia. Alicia yang baru saja sampai tanpa diduga Niki yang menyadari akan hal itu pun langsung pergi dari sana, lalu Alicia menyuruh si Ali untuk mengejar Abang Bear saja. Ali yang tidak peduli perkataan Alicia pun memutuskan untuk mengejar Niki hingga kejar-kejaran pun terjadi. Ia pun dirawat Niki di tempat kediamannya. Lantas dari situlah kita pun diperlihatkan Ali yang menanyakan tentang anting yang dimiliki oleh Niki. Ketika mendengar akan hal itu, Niki pun langsung berkata Alia hingga Ali pun mengiyakan akan hal itu di mana Alia adalah ibunya. Mendengar akan hal itu, Niki pun bercerita tentang dirinya dan juga Alia di masa lalu. Jadi di waktu dulu, Niki ini merupakan orang yang pincang atau dengan artian bahasa halusnya adalah cacat di mana dia ini tidak bisa berjalan normal. Suatu ketika ia pun bertemu dari ibunya si Ali yaitu Alia, di mana di saat itulah Alia merubah hidupnya dengan membuatkan sebuah alat kepada si Niki dan Niki pun bisa berjalan layaknya manusia normal pada umumnya. Alia juga baru menyadari di kota modern yang ia tinggali masih ada kota pinggiran yang bahkan gak dianggap oleh Cyberraya. Ia bersama Niki terus-terusan mencari sebuah sumber daya untuk menghidupi dunia pinggiran yang dimana sumber daya itu sendiri disebut sebagai Azorium. Dan mereka berdua pun tak segan-segan akan melawan siapa saja yang mengusik kota pinggiran.
Beralih ke masa sekarang di mana Ali pun berkata kepada Nikki bahwasannya banyak sekali hal yang ia ingin tanyakan mengenai sang ibu. Namun Nikki berkata bahwasannya ia bisa menanyakan semua hal itu lain waktu karena dia sekarang ada urusan dan memberikan handphone kepada si Ali agar mereka bisa saling berhubungan satu dengan yang lain. Ali pun pada akhirnya kembali ke kota Cyberraya dan menemui Agent Bakar dan juga Agent Alicia yang mencarinya. Tentu saja di sana Agent Alicia ini marah-marah kepada si Ali karena Ali gak fokus kepada misi pertama, yaitu untuk menangkap Abang Bear. Agent Ali pun meminta maaf atas kelalaiannya, namun untungnya Alicia sendiri udah menangkap Abang Bear. Beralih ke sebuah rapat penting di mana di sana kita pun diperlihatkan Dato Osman yang sedang menanyai progres kelanjutan pabrik paling tercanggih yang berada di Cyberraya. Sumber daya sudah berhasil dicapai dan dibereskan oleh Abang Botak, yang dimana sementara itu alatnya sendiri dikerjakan oleh ayah Ali yang sedikit mandek. Karena ya kalau dipikir-pikir dananya tuh terlalu mahal dan bisa aja dialokasikan untuk hal lain. Namun tentu saja Dato Osman pun menolak akan hal tersebut dan meminta kepada ayahnya si Ali untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sementara itu di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Agent Bakar yang sedang menginterogasi Abang Bear. Namun ya Agent Bakar yang merupakan seseorang yang family friendly pun berniat untuk menanyakannya secara baik-baik. Akan tetapi cara itu sendiri gak ampuh hingga pada akhirnya digantilah dengan Agent Fit, di mana Agent Fit menggunakan kekerasan kepada Abang Bear. Lagi dan lagi cara itu pun gak ampuh hingga pada akhirnya Jenderal Rama pun mengetahui akan suatu hal. Gak lama kemudian Jenderal Rama pun masuk sambil mengatakan bahwasannya ia mengetahui sebuah fakta mengenai istri dari Abang Bear. Bahwasannya istri dari Abang Bear sendiri gak mengetahui aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Abang Bear, yang dimana salah satunya adalah berjualan narkoboy dan juga menjualan senjata-senjata ilegal, dan bahkan yang lebih parahnya lagi adalah menyebur air keras mukanya si Agus. Yang enggak dong. What? Bro, what are you talking about, man? Lalu coy, sabar dulu, siapa yang nulis skrip seperti ini ya, aduh. Oke lanjut, Jenderal Rama pun pada akhirnya mengeluarkan handphonenya sambil mengetikkan nomor telepon sang istri, yang tentu saja Abang Bear melihat akan hal itu pun merasa panik. Sesaat ditelepon dan juga mendengar suara sang bini, Abang Bear pun pada akhirnya langsung memberikan satu nama yang tak lain tak bukan adalah Vikram, Menteri Botak Cyberraya sebelumnya. Dialah ternyata orang pemasok ke Abang Bear sekaligus juga orang yang ingin menculik Dato Osman. Jenderal Rama yang udah mengetahui akan hal itu mengumpulkan beberapa agen untuk masuk ke dalam gedung milik si Vikram untuk mencari informasi apa saja yang berada di dalam gedung tersebut. Setelah berhasil masuk ke ruangan milik si Vikram, mereka ini tidak menemukan apapun dan ruangan itu terlihat seperti ruangan pada umumnya. Semua agen pun langsung menggeledah tempat tersebut untuk mencari barang bukti lebih lanjut, namun tanpa diduga Ali ini dengan kecerobohannya malahan membuka ruang rahasia. Dan ya, di bawah ruangan itu sendiri ada ruangan pencetak senjata, di mana ruangan itu sendiri juga banyak sekali azorium. Nggak mau meninggalkan momen itu, Ali pun berniat untuk memfoto beberapa azorium untuk dikirimkan kepada Nikki, yang dimana mereka pun di malam hari akan mencuri azorium tersebut. Dengan menggunakan rencana menyusup yang B aja dan juga dengan modal nekat, mereka berempat pun masuk menyusup gedung tersebut. Dengan bantuan comot, mereka pun masuk ke dalam ruangan milik si Vikram dan juga mengaktifkan ruang rahasia tersebut. Namun ya, akibat kaca yang dijebol oleh comot sebelumnya mengakibatkan alarm pun muncul dan langsung masuk ke notif HP milik si Vikram. Ia pun mengaktifkan robot pembunuh hingga hal itu sendiri membuat mereka berempat harus melarikan diri dari tempat itu dan meninggalkan azoriumnya. Sampailah di suatu ketika di mana mereka ini sedang terpojok dan bahkan Ali ini hampir saja tertembak oleh robot pembunuh itu, namun tiba-tiba dan ya, dari situlah kita pun mengetahui bahwasannya Ali tiba-tiba masuk ke dalam override mode dan langsung bantai-bantai semua orang yang berada di tempat tersebut. Hingga bahkan Ali pun menciptakan sebuah ledakan hebat. Singkat cerita, satu hari pun berlalu di mana Ali ini baru saja siuman. Ternyata di saat Ali ini masuk ke dalam override mode, kesempatan itu diambil oleh Nikki dan juga kawan-kawannya untuk mengambil banyak azorium. Jadi secara nggak langsung mereka ini nggak pulang dengan tangan kosong, hingga bahkan Ali pun diakui oleh warga pinggiran. Ya, sebagai pahlawan bagi mereka gitu. Nggak lama kemudian Ali pun dipertemukan dengan seseorang bernama Maia, di mana Maia ini ternyata merupakan ibu-ibu biasa. Ia pun berterima kasih kepada Ali, termasuk juga kepada Alia, mendiang dari ibunya Ali, karena telah membantu banyak warga pinggiran. Dari situ Maia juga sedikit menitipkan pesan kepada Ali bahwasannya semenjak kematian Alia, Nikki itu berbeda. Entah apa yang dibicarakan oleh Maia. Beralih di sisi yang sama di mana kita ini diperlihatkan Agent Dayang, Agent Gans dan juga Jenderal Rama yang sedang memberitahukan informasi tadi kepada Dato Osman. Bahwasannya semua dalang dan juga penculikan Dato Osman adalah Vikram, sang kepercayaan dari Dato Osman.
Mendengar akan hal itu, Dato Osman pun kaget bukan main, di mana ia pada akhirnya memerintahkan 3 agen kepercayaannya untuk cepat mendapatkan bukti demi menjerat Vikram. Beberapa hari pun berlalu di mana Jenderal Rama telah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai markas milik si Vikram. Di mana di markas-markas itu sendiri banyak sekali azorium dan juga beberapa persenjataan yang diciptakan oleh Vikram. Informasi itu pun diberitahukan ke beberapa agen yang termasuk salah satunya adalah Ali. Setelah mendapatkan informasi itu, 1 hari sebelum penggerebekan ternyata Ali udah pergi duluan bersama Nikki dan juga kawan-kawan demi mengambil azorium beserta juga dengan persenjataan yang diciptakan oleh Vikram. Beberapa hari pun berlalu, semenjak misi mereka ini selalu gagal, Alicia pun berinisiatif untuk menghubungi Ali untuk datang ke tempat Mamak Maju. Singkat cerita, mereka pun bertemu di mana di sana Alicia pun pada akhirnya memberikan beberapa bukti skuter milik si Ali yang dimana secara nggak langsung misi mereka ini dibocorkan oleh Ali. Alicia langsung to the point siapakah yang memerintah si Ali atau jangan-jangan Ali lah yang mencuri itu sendiri dengan sukarela. Balik lagi Ali, kalau nggak ada bukti tersebut Vikram masih bebas berkeliaran dan bahkan bisa menciptakan senjata yang jauh lebih berbahaya. Ali pun merasa kesal dengan Alicia karena terus-terusan memojokkan dirinya dan dia pun tidak mengakui bahwasannya itu merupakan ulahnya. Ali pun lalu mengatakan bahwasannya ia ini tak kisah dengan semua hal yang terjadi atau tidak peduli gitu, dan dia pun mengatakan hal lagi bahwasannya dia sudah tidak mau menjadi agen. Dari kejauhan ternyata agen Bobby menguping pembicaraan tersebut dan langsung memberikan informasi ke atasannya bahwasannya Ali lah dalang dari semuanya. Beberapa agen pun pada akhirnya diutus untuk menangkap si Ali yang salah satunya adalah si Bobby. Di salah satu mall, Ali pun pada akhirnya terkejar oleh si Bobby, di mana pertarungan singkat pun terjadi di antara mereka berdua, di mana Ali dapat dengan mudah memenangkan pertarungan tersebut. Tentu saja sebagai seorang teman, di mana Pete ini melihat sahabatnya terkapar langsung ingin membalaskan dendam dengan si Ali. Di perjalanan, Ali juga meminta bantuan kepada si Nikki untuk membantu dirinya karena agen mata semuanya sedang mengejar dirinya. Sedikit lagi hampir sampai ke kota pinggiran, tanpa diduga Fit yang tiba langsung mengajar Ali habis-habisan, yang tentu saja Ali pun terkapar. Untungnya ada sang paman yaitu agen Bakar yang berusaha menghentikan akan tingkah laku si Fit, namun kesempatan itu diambil oleh Ali untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Mereka pun menghampiri Ali sampai ke kota pinggiran hingga tiba-tiba Ali yang mengetahui temannya dalam bahaya, ia pun langsung menghampiri Nikki dan mengatakan udah cukup untuk semuanya, mereka juga udah nggak bisa menyerang kembali. Namun apa tanggapan Nikki kepada si Ali, di mana si Nikki ini mengatakan bahwasannya kita harus rela melakukan segala hal demi kota pinggiran dan tidak akan membiarkan kerocok-kerocok seperti mereka mengganggu misi kita. Mendengarkan hal itu, Ali pun pada akhirnya marah dan menyerang Nikki habis-habisan sambil mengatakan Nikki tidak boleh seperti itu. Namun ya, Nikki nggak peduli dan bahkan menghancurkan yoyo milik si Ali, lalu menghajarnya sampai pingsan. Ali yang baru saja terbangun dari pingsannya mengetahui sebuah fakta bahwasannya mereka sekarang sudah digantung oleh Nikki. Ali juga merasa kebingungan melihat Nikki yang menggunakan Iris Neo yang dimana seharusnya Iris sudah disesuaikan dengan penggunanya. Dengan simpel Nikki pun menjelaskan bahwasannya semua hal itu ia udah temukan lewat flash disk ini. Dan ya, dari situlah kita pun dibawa flashback oleh Nikki, di mana ternyata orang yang pertama kali menciptakan Iris adalah ibu dari si Ali. Dan ya, di masa lalu itu jugalah kita mengetahui bahwasannya ibu dari si Ali ini gak diapa-apain, malahan direkrut oleh para agen. Yang karena tentu aja melihat potensi besar dari ibunya si Ali. Dan ternyata Nikki dari kejauhan melihat akan hal itu, dan dari situlah Nikki pun berbeda 90 derajat. Ia ini bertingkah seperti layaknya seorang penjahat sampai suatu ketika ia pun sampai di sebuah tempat peluncuran roket gitu. Ia berniat akan meluncurkan ketiga roket itu menuju kota Cyberraya dan akan membuat kota Cyberraya seperti kota pinggiran. Dan ya, beberapa agen pun dikerahkan untuk mencegah akan hal itu, termasuk juga dengan sahabat baik si Nikki yaitu Alia. Di saat itulah Alia pun berkata kepada Nikki bahwasannya jalan yang dicari oleh Nikki ini merupakan jalan yang salah. Masih banyak sekali cara lain yang bisa dilakukan oleh Nikki, namun tidak dengan mengorbankan warga sipil. Alia mengajak si Nikki untuk masuk agen bersama dirinya, namun tentu saja Nikki menolak akan hal tersebut dan menyerang Alia. Dan ya, dalam pertarungan itu sendiri Alia pun terkapar dan dari situlah Nikki pun meluncurkan ketiga roket tersebut. Untuk tidak menimbulkan korban jiwa, Alia pun berusaha menggunakan kekuatan override-nya secara berlebih hingga ia pun berhasil meledakkan ketiga roket itu di udara. Namun efek sampingnya ia pun meninggal. Jadi secara nggak langsung Ali telah membantu seseorang yang membunuh ibunya.
dan bahkan memberikan sebuah flash disk yang dimana isi dari flash disk tersebut merupakan inti dari Iris. Lalu Nikki pun berterima kasih banyak kepada Ali karena telah membantu banyak misinya. Nggak lama kemudian Nikki pun mendapatkan kabar bahwasannya Vikram datang ke kota pinggiran untuk mencari dirinya, yang dikarenakan Vikram udah mengetahui Nikki lah yang mencuri banyak Azorium. Namun ya, Nikki pun pada akhirnya datang di depan hadapan Vikram dan langsung membantai dirinya. Sementara itu beralih kepada Ali yang sedang merasa sedih, dilema dan juga campur aduk terhadap perasaannya. Bukan bikin bangga seperti sang ibu, ia malah mengecewakan, membuat semua rencana berantakan dan bahkan membantu seseorang yang secara tidak langsung membunuh ibunya. Di tengah-tengah drama itu, Alicia pun dengan cepat langsung menendang Iris tepat sekali ke mukanya si Ali sambil mengatakan bahwasannya Ali ini masih memiliki seorang ayah. Bayangkanlah dengan Alicia yang tidak memiliki siapa-siapa, namun untungnya Jenderal Rama membesarkan dirinya seperti anaknya sendiri. Dari situ aja Ali pun udah salah dan seharusnya Ali ini melihat apa yang berada di depan matanya. Bersyukur dengan apa yang terjadi dan tidak terpuruk dengan kesedihan. Mendengarkan hal itu, Ali pun seakan termotivasi kembali. Bukan hanya ayah saja yang dimiliki oleh Ali, melainkan Ali ini juga memiliki paman yang hebat seperti Agent Bakar dan juga memiliki mata sebagai keluarga keduanya. Termasuk juga dengan Alicia sebagai sahabat dekatnya. Mendengarkan hal itu, Ali pun seakan tersadar dan langsung ingin membebaskan diri dari tempat tersebut. Dan juga untuk menghentikan Nikki berserta juga dengan rencana-rencana jahatnya. Balik lagi, mereka pun kebingungan bagaimana cara melepaskan dirinya. Soalnya Alicia udah menendang Iris ke mukanya si Ali dan Iris pun jatuh di bawah. Tanpa diduga, Maya pun datang dan membebaskan mereka semua sambil mengatakan bahwasannya Ali mirip sekali dengan Alia. Lalu ia pun memberikan senjata yoyo milik Alia untuk digunakan dengan si Ali. Beralih kembali di mana kita ini diperlihatkan Dato' Osman yang sedang mempresentasikan pabrik tercanggih dan juga terbaru miliknya. Namun tanpa diduga, Nikki pun pada akhirnya tiba di tempat tersebut sambil mengatakan akankah duit yang kalian hasilkan hanya untuk membangun hal-hal canggih. Sampai tidak memikirkan warga pinggiran, hingga pada akhirnya para warga pun berhamburan kemana-mana dan juga tinggal tersisa Dato' Osman. Beberapa pasukan berusaha mengamankan Dato' Osman, namun hal itu hanyalah sia-sia yang dikarenakan Nikki bisa menggunakan override mode, di mana hal itu sendiri mengakibatkan Nikki bisa mengendalikan robot-robot. Nggak lama kemudian, tiba-tiba Agent Ali dan juga Agent Bakar pun datang di tempat tersebut untuk menyelamatkan Dato' Osman. Agent Bakar menyuruh si Agent Ali untuk membawa Dato' Osman pergi ke tempat yang aman, sementara Agent Bakar sendiri akan menghadapi dua kroco dari si Nikki. Ali yang baru saja ingin pergi dari sana tanpa diduga di HBD-in serangan oleh Nikki yang mengakibatkan mereka berdua pun jual beli serangan. Namun ya, Ali yang gak unggul dalam spek apapun langsung kalah dengan begitu cepatnya oleh si Nikki. Ali pun hendak dihabisi oleh Nikki, namun tiba-tiba dan bahkan tak cukup sampai di situ saja, di mana Jenderal Rama beserta rekan-rekannya pun tiba dengan ala-ala khas Perindavan. Setelah akan hal itu, pertarungan pun pada akhirnya dimulai. Nikki yang sudah terpojok pun pada akhirnya tanpa sengaja mengetahui fakta bahwasannya ia bisa mengendalikan Iris Neo yang lain. Dengan sekejap, Nikki pun pada akhirnya dapat mengendalikan semuanya yang berada di tempat tersebut yang menggunakan Iris Neo. Sementara agen-agen yang gak menggunakan Iris Neo bertarung dengan agen-agen yang dikendalikan. Akibat hal itulah, Agent Ali pun pada akhirnya terpojok sampai dimana kita pun diperlihatkan bahwasannya override mode dari Agent Ali pun muncul. Kemampuan dari Agent Ali pun pada akhirnya meningkat 90 derajat dibanding sebelumnya, dimana ia pun dengan cepat langsung menghabisi beberapa agent yang berada di tempat tersebut. Sampai dimana ia ini harus melawan agent tingkat S yang tak lain tak bukan adalah Agent Dayang dan juga Agent Gans. Dengan kombinasi mereka berdua termasuk juga dibantu oleh Nikki, Ali pun pada akhirnya kalah. Di tengah keputusasaan dan juga kepurukan itulah kita pun diperlihatkan Ali yang pada akhirnya bertemu dengan sang ibu di dimensi Iris. Di saat itulah sang ibu pun menjelaskan mengapa si Ali selalu tidak tersadar dan tidak bisa mengendalikan dirinya di saat mode override. Semua hal itu dikarenakan sang ibulah yang mengambil alih tubuh si Ali. Sang ibu juga menjelaskan bahwasannya Ali bisa mengalahkan Nikki dengan menggunakan kekuatan override secara penuh. Namun efek sampingnya, data sang ibu yang berada di dalam Iris akan dihapus sepenuhnya. Tentu saja Ali yang mendengarkan hal itu pun langsung menolak akan hal tersebut yang dikarenakan ia masih sangat rindu dengan sang ibu. Lalu sang ibu pun berkata kepada si Ali bahwasannya ini merupakan pilihan yang terbaik.
di mana Ali dapat menggunakan kekuatan override-nya secara penuh dan juga dapat mengalahkan Nikki. Sang ibu juga berkata bahwasannya ia bangga dengan apa yang dihasilkan oleh Ali sekarang. Dan gak lama kemudian Alia pun menghapus datanya. Scene pun beralih di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Nikki sebentar lagi akan membunuh Dato Osman, namun tiba-tiba dan dari situlah kita pun diperlihatkan penampilan kece dari si Ali, dan bahkan Ali ini dapat menghentikan semua kendali Nikki terhadap agent-agent lainnya. Dan dari situlah pertarungan pun terjadi kembali. Nikki pun pada akhirnya udah kalah telak di tangannya si Ali, namun Nikki yang gak terima dengan kekalahan itu hendak bunuh diri dengan meledakkan kostumnya. Dan dengan cepat Ali pun berusaha menghentikan akan hal itu dengan menggunakan override mode-nya. Dan dari sisi yang lain kita pun diperlihatkan Alia yang mematikan sistem dari Nikki dan mengucapkan salam perpisahan. Setelah akan hal itu kita pun diperlihatkan mereka berdua yang terkapar. Orang boleh berubah. Beberapa hari pun berlalu semenjak insiden itu, di mana kita ini diperlihatkan Ali yang menemui Agent Dayang dan juga Agent Gans. Sebelumnya, Agent Dayang berterima kasih dulu atas penyelamatan heroik yang dilakukan oleh Agent Ali, namun ya kembali lagi semua hal itu nggak bakal terjadi kalau nggak karena kelalaian Ali. Jadi ya ada sedikit hukuman kepada Agent Ali akibat karena telah membantu musuh, ia ini dilarang untuk menggunakan Iris kembali. Project dari Iris Neo pun juga dibatalkan karena melihat efek samping yang cukup berbahaya. Dan berkat temuan flash disk milik Alia, banyak hal yang bisa diciptakan oleh para petinggi, termasuk juga menciptakan bagaimana caranya memisahkan Iris dengan Ali. Ali pun berterima kasih karena Mata masih mengizinkan dirinya berada di sini dan menerima hukuman itu dengan sepenuh hatinya. Disusul dari dirinya yang menyerahkan Iris kepada Agent Dayang. Setelah akan hal itu, para petinggi pun memutuskan untuk memberikan sebuah hadiah kepada Agent Ali yang akan disampaikan oleh Agent Bakar. Hadiah itu adalah video kenangan dari sang ibu sewaktu latihan di Mata. Tentu saja Ali pun sedih ketika melihat semua video tersebut. Di akhir scene kita pun diperlihatkan akibat serangan dari kota pinggiran sebelumnya, kota pinggiran sudah mulai semakin dilihat. Dan sedikit demi sedikit kota pinggiran akan mulai dirapihkan hingga ketua dari semua hal itu adalah ayahnya Ali. Dan film pun berakhir.